Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dan segenap sivitas TIT Al-Fatah. Perkenalkan, nama saya Mukaromah Lilyasari dan di video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia. Islam adalah salah satu agama yang memiliki penganut terbesar di dunia. Selain itu, penganutnya juga terus-menerus mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Perkembangan tersebut terjadi di seluruh dunia tanpa terikat oleh geografis, etnis, kasta, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia? Nah, saya akan membahas tentang proses awal masuknya Islam di Indonesia. Tentang kapan datang dan masuknya Islam ke Indonesia, ada beberapa teori nih yang menyebutkan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Beberapa di antaranya ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Menurut Surya Negara, ia mengemukakan bahwa dasar dari teori ini kemungkinan berdasar kepada Snow Kronje, yaitu di dalam bukunya El Arabi et les Indes Neerlandaises atau Review the History des Religions. Ada 3 alasan kenapa Snow Kronje lebih menitik beratkan keyakinannya ke Gujarat. Di antaranya karena tidak banyaknya fakta yang menerangkan peranan bangsa Arab terkait penyebaran Islam ke Nusantara, kemudian sudah lamanya terjalin hubungan dagang antara Indonesia dan India, dan terdapat inskripsi tertua mengenai Islam di Sumatera, sehingga memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Selain Surya Negara yang mengemukakan pendapatnya tentang teori Gujarat, William Frederick Stutterheim juga mengemukakan pendapatnya. Di dalam bukunya yang berjudul The Islam Ensign Comest in the Archipel, ia menyebutkan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Hal itu didasarkan pada batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Sultan pertama dari Kerajaan Samudra Pasai yang wafat pada 1297. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh para sejarawan Muslim seperti Profesor Hamka yang menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah, yakni kurang lebih sekitar abad ke-7 Masehi sampai 8 Masehi yang langsung dari Arab. Selain itu, Hamka mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi berdasarkan berita Cina dinasti Tang yang menyatakan bahwa ada daerah pemukiman pedagang Arab Islam di pantai barat Sumatera. Pendapat lain juga datang dari J.C. Van Leur yang menyatakan dalam bukunya yang berjudul Indonesia Trade and Society bahwa pada 674 Masehi di pantai barat Sumatera terdapat pemukiman Arab Islam dengan perkiraan bahwa bangsa Arab telah membangun pemukiman perdagangannya di Kanton pada abad ke-4 Masehi. Teori Persia. Menurut Surya Negara, ia mengatakan bahwa pelopor teori Persia di Indonesia adalah Pangeran Arya Hussein Jayadiningrat. Hal itu didukung dengan adanya kebudayaan yang ada di kalangan masyarakat Islam di Indonesia dirasakan serupa dengan kebudayaan Persia. Sebagai contohnya, ada dalam hal arsitektur dan sebagainya. Upaya Islamisasi di Indonesia. Cara yang digunakan untuk menyebarkan Islam di Indonesia meliputi perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dipilih karena Indonesia berada di posisi yang strategis untuk jalur perdagangan dan juga merupakan penghasil rempah-rempah. Sudah pasti Indonesia banyak disinggahi para pedagang dari segala penjuru dunia, termasuk pedagang Islam. Perkawinan.
Banyak para pengusaha lokal yang menikahkan putri mereka dengan para pedagang Islam karena pada saat itu para pedagang Islam dianggap sebagai kalangan yang terpandang. Perkawinan akan berlangsung jika gadis tersebut memeluk agama Islam. Dengan begitu, semakin banyaklah keluarga Muslim dan keturunan Muslim yang berada di Indonesia. Pendidikan. Para pedagang Muslim juga membangun pondok pesantren sebagai sarana mendakwahkan Islam di Indonesia yang dipimpin langsung oleh para guru agama Islam dan para ulama. Dan ketika para santri sudah lulus belajar di pondok pesantren, maka mereka akan mendakwahkan agama Islam ke kampung halaman mereka masing-masing. Dengan begitu, agama Islam pun akan semakin menyebar ke seluruh Indonesia. Selain dengan beberapa upaya yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga nih upaya Islamisasi di Indonesia melalui kesenian. Ternyata dakwah di Indonesia juga dilakukan dengan menggunakan kesenian, di mana para pendakwah menggunakan media seni untuk memperkenalkan Islam ke penduduk pribumi. Sebagai contohnya, ada Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang untuk berdakwah. Tasawuf. Penyebaran agama Islam ke penduduk pribumi dilakukan dengan menyebarkan teosofi yang sudah bercampur dengan pemahaman masyarakat Indonesia karena pada umumnya para pendakwah tersebut paham mengenai hal-hal majis dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Setelah beberapa upaya Islamisasi di Indonesia yang sudah saya sebutkan tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam yang masuk ke Indonesia tentunya mengubah kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan lokal yang sudah ada di Indonesia sejak lama mulai bertransformasi dengan kebudayaan Islam. Ajaran agama Islam pada saat itu sangat mudah diterima karena disebabkan oleh beberapa faktor, dan diantaranya karena ajaran agama Islam itu sederhana, mudah dimengerti, dan mudah diterima. Kemudian, untuk memeluk agama Islam juga tidaklah sulit karena hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selain itu, beberapa upacara-upacara keagamaan Islam juga dibuat sangat sederhana dan tidak menyulitkan. Seperti yang kita tahu, agama Islam itu disebarkan dengan damai. Bahkan, agama Islam tidak mengenal kasta yang membeda-bedakan masyarakat berdasarkan golongan-golongannya, karena Islam mengajarkan persamaan hak dan kesetaraan. Selain itu, Islam juga mengajarkan moral kepada penduduk pribumi. Faktor lain juga disebabkan karena para pendakwah pandai dalam hal pengobatan, penyembuhan, sehingga disenangi penduduk pribumi. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa untuk beribadah dapat dilakukan di mana saja selagi tempat itu suci. Dan yang terakhir nih, ternyata umat Islam juga dipandang tangguh dalam hal kemiliteran. Perkembangan Islam di daerah-daerah Indonesia. Daerah pertama dari Kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah pantai barat Pulau Sumatera dan daerah Pasai yang terletak di Aceh Utara. Dan pada akhirnya berdirilah kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Benih-benih kedatangan Islam ke Tanah Jawa sebenarnya sudah dimulai pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, bukti-bukti pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi pada akhir abad ke-13 Masehi. Pedagang Muslim datang ke Pulau Sulawesi pada abad ke-15 Masehi. Namun pada abad ke-16 Masehi masih terdapat banyak sekali kerajaan kecil yang masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Di Kalimantan, Islam masuk melalui 3 jalur. Jalur pertama melalui Malaka, jalur kedua Islam datang disebarkan oleh para mubalik dari Tanah Jawa, dan jalur ketiga para dai datang dari Sulawesi. Sedangkan di Maluku, Islam masuk sekitar pertengahan abad ke-15 Masehi, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa.
Setelah itu, Islam berkembang ke kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Tokoh-tokoh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa tokoh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Ada Hamzah Fansuri, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, dan Wali Songo. Hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Masyarakat Indonesia dibebaskan dari pemujaan berhala dan pendewaan raja-raja, serta dibimbing agar menghambakan diri hanya kepada Allah. Serta semboyan hubul watan minal iman dapat mengubah cara berpikir masyarakat yang dulunya bersifat sektarian bisa menjadi bersifat nasionalis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa masuknya Islam di Indonesia yaitu pada abad ke-7 sebelum Masehi, serta ada 3 teori yang menguatkan tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Serta Islamisasi di Indonesia juga melalui 2 jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Dengan begitu, agama Islam bisa tersebar ke seluruh Indonesia dan terhindar dari sesembahan. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video saya. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti dan bermanfaat untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.